Shalom semuanya. Banyak orang mengira kecemasan itu cuma soal pikiran yang overthinking. Padahal saat kita terus-menerus melihat layar HP dan merasa harus selalu tahu berita terbaru di media sosial, itu sudah menjadi tanda bahwa kecemasan sedang mempengaruhi kita. Maka hari ini kita tidak akan sekedar berdoa, kita akan melakukan sebuah penyelidikan, sebuah perjalanan ke dalam salah satu ruang paling gelap di hati manusia, yaitu kecemasan. Karena bagaimana jika kecemasan bukanlah sekedar masalah psikologis? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dalam, rahasia gelap yang dunia jarang bicarakan, tapi Tuhan ingin kita mengetahuinya? Pernahkah Anda sadar betapa anehnya kecemasan itu? Ia datang tanpa diundang, sering muncul di tengah malam, atau saat kita sedang sendirian. Ia berbisik tentang masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Ia suka memutar ulang kesalahan masa lalu yang sudah tak bisa kita ubah lagi. Aneh bukan? Seolah ada makhluk lain yang hidup di dalam pikiran kita. Sebuah penyusup yang tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk membuat kita lumpuh. Filosofi modern menyebutnya gangguan pikiran. Psikologi memberinya label. Tapi sebagai orang beriman, kita harus berani bertanya, siapa sebenarnya penyusup ini? Biasanya ia muncul ketika pergumulan kita sedang memuncak, saat tagihan bulanan menumpuk, sementara penghasilan tak menentu, saat doa untuk kesembuhan orang terkasih terasa tidak kunjung dijawab, dan beban-beban nyata lainnya. Rasa hampa perlahan muncul. Kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana saat aku begitu takut seperti ini? Kita merasa sendirian dalam pertarungan ini, seolah-olah kita adalah satu-satunya orang Kristen yang gagal karena masalah kok tidak kunjung selesai. Ketahuilah, itu adalah kebohongan pertama yang ditanamkan si penyusup jahat bernama kecemasan itu. Sekarang lihat, ada sebuah pesan rahasia dari surga yang telah Tuhan berikan kepada kita mengenai hal ini. Tersimpan dalam surat seorang rasul yang juga pernah merasakan tekanan hebat, yakni dalam Filipi 4 ayat 6-7. Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Perhatikan bahasanya. Ini bukanlah nasihat. Ini adalah sebuah perintah. Jangan khawatir adalah sebuah instruksi pertempuran. Nyatakan keinginanmu adalah laporan kepada komandan tertinggi. Dan damai sejahtera yang melampaui akal adalah perisai ilahi yang dijanjikan. Ini bukan sekedar ayat untuk menenangkan. Ini adalah cetak biru untuk sebuah operasi pembebasan dari kecemasan. Tapi masalahnya sekarang, mari kita jujur. Jika Tuhan sudah memberikan perintah dan janji sejelas itu, mengapa kita masih terbelenggu? Apa sih yang menghalangi damai sejahtera itu? Disinilah penyelidikan kita menjadi semakin tajam, bahwa memang benar ada sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang yang secara aktif menyembunyikan kebenaran ini dari kita.
seseorang yang mendapat keuntungan dari kecemasan kita, dan Roh Kudus menyingkapkan tabirnya hari ini bahwa si penyusup itu ternyata adalah iblis. Kecemasan bukanlah gangguan pikiran, melainkan serangan dari sang pendakwa, yakni iblis, bapa segala dusta, lawannya kita selama ini. Betul, iblis tidak bisa mencuri keselamatan kita, tetapi ketahuilah, dengan menggunakan kecemasan sebagai senjata, ia bisa mencuri damai sejahtera kita. Bahkan kecemasan nyatanya adalah sebuah sel penjara tak terlihat yang ia bangun di dalam pikiran kita. Melalui batu bata demi batu bata berbentuk kebohongan-kebohongan seperti Tuhan tidak peduli, kamu salah melulu, tidak ada harapan lagi. Tapi kaset baru, lagu lama, itulah si iblis tua. Strateginya tak pernah berubah sejak dari dahulu kala. Bayangkan Elia di 1 Raja-Raja 19, nabi perkasa yang baru saja mengalahkan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Sebuah kemenangan besar. Namun, satu ancaman dari Ratu Isabel membuatnya lari ketakutan, bersembunyi di padang gurun, dan meminta mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak salah lagi, karena kecemasan. Suara dusta dari iblis menekan jiwanya, membuatnya lupakan suara kemenangan Tuhan yang baru saja ia saksikan. Ia jadi lupa siapa Tuhannya, dan ini membuat dia masuk ke masa-masa tergelap dalam hidupnya. Tapi kita lihat, Tuhan tidak menghakiminya. Tuhan mengirim malaikat untuk memberinya makan. Tuhan datang bukan dalam angin badai atau api, tetapi dalam suara angin sepoi-sepoi yang lembut. Tuhan mengingatkannya akan misi yang belum selesai. Kisah Elia adalah kesaksian kita. Bahkan orang terkuat pun bisa jatuh dalam kecemasan saat mereka lupa mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Dan inilah momen penemuannya. Inilah bukti final yang kita cari, bahwa rahasia gelap di balik kecemasan adalah sebuah penipuan identitas. Iblis ingin kita lupa siapa kita dan siapa Tuhan kita. Ia ingin kita hidup sebagai yatim piatu yang ketakutan. Padahal kita adalah anak-anak raja. Dan kebenaran yang Tuhan mau kamu tahu adalah ini. Di dalam Kristus, otoritas dahsyat telah diberikan kepadamu, setiap masing-masing dari kita. Jadi, saat bisikan kecemasan itu datang, sudah saatnya kita tidak lagi diam. Sudah saatnya kita tidak lagi bernegosiasi. Sudah saatnya kita segera mendeklarasikan kebenaran dengan kuasa otoritas dahsyat. Saat kecemasan berkata, masa depanmu suram, kita balas, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Saat kecemasan berkata, kamu sendirian, kita serukan, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saat kecemasan berkata, kamu payah, kita nyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukanlah penyangkalan, lari dari kenyataan, melainkan ini adalah deklarasi kemenangan. Sekarang, mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami datang sebagaimana kami ada, sebagai manusia yang rapuh,
yang seringkali terbangun oleh karena kecemasan. Disinilah kami Tuhan di hadapan-Mu, dan kami membawa sebuah pengakuan yang mungkin tak terduga, terbesit kesadaran bahwa jangan-jangan kami kadang suka menyembah kecemasan. Ya Tuhan, kami memberinya tahta di dalam pikiran kami. Kami mendengarkan bisikannya lebih dari kami mendengarkan janji-Mu. Kami percaya pada skenario terburuk yang dilukisnya, seolah itu adalah nubuat yang pasti terjadi. Sungguh, kecemasan kadang menjadi berhala kami. Berhala yang menuntut pengorbanan berupa sukacita, tidur nyenyak, dan iman kami kepadamu. Kami memberinya kuasa, memberinya makan dengan ketakutan kami, dengan anggapan bahwa dengan cukup khawatir kami bisa mengendalikan masa depan. Maafkan kami, Tuhan, kami mengaku salah. Tapi sungguh beban-beban itu begitu nyata. Ini bukan sekedar pikiran, inilah fakta kehidupan yang kami pikul setiap hari. Beban keuangan, beban kesehatan, beban karir, beban hubungan yang retak, beban pendidikan yang sukar. Tuhan, apakah Engkau melihat kami? Apakah Engkau masih peduli? Tapi kami akan meletakkan firman-Mu sebagai jangkar yang kokoh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebuah pertukaran ajaib. Engkau berkata, berikan aku kekhawatiranmu, beban yang menghancurkan pundakmu itu, dan sebagai gantinya aku akan memberimu damai sejahteraku. Damai yang bahkan tidak bisa dimengerti oleh logikamu. Damai yang akan menjaga hatimu dan pikiranmu. Engkau juga mengatakannya lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rahasianya ada di bagian akhir, sebab Ia yang memelihara kamu. Alasan kami bisa melepas cengkeraman penderitaan ini bukanlah karena kami kuat, tetapi karena Engkau ternyata peduli, bahwa Engkau, Sang Pencipta alam semesta, telah berjanji akan secara aktif memelihara hidup kami. Maka dengan iman pada janji itu, kami berdiri hari ini dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berbicara langsung kepada roh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran iblis penyusup yang telah lama mengintimidasi kami. Kuasamu patah hari ini. Engkau bukan lagi Tuhan atas pikiran kami. Engkau bukan lagi penasihat bagi jiwa kami. Setiap bisikan keraguan, setiap bayangan kegagalan, setiap skenario malapetaka, kami menawannya dan menaklukkannya di bawah ketaatan kepada Kristus. Kami deklarasikan pikiran kami adalah milik Kristus. Hati kami dijaga oleh damai sejahtera Allah. Masa depan kami ada di tangan Tuhan yang memelihara kami, bukan di tanganmu, hai pencuri sukacita. Kami bisa membayangkan Petrus, muridmu, saat matanya tertuju padamu. Yesus, ia melakukan hal yang mustahil, berjalan di atas air yang bergelora. Namun firman-Mu mencatat, saat ia mulai melihat angin dan gelombang, saat ia mulai memperhatikan data dari kecemasannya, ia mulai tenggelam. Bukankah itu kami, Tuhan? Saat kami fokus padamu, kami berjalan dalam iman. Saat kami mengalihkan pandangan pada badai masalah kami tenggelam dalam ketakutan. Tapi kisah itu tidak berakhir dengan kegagalan Petrus. Kisah itu berakhir dengan anugerah.
Firman-Mu berkata, Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia. Bukan setelah Petrus berusaha lebih keras, bukan karena ia berjanji tak akan ragu lagi, tapi karena tangan kasih karunia-Mu selalu terulur tepat pada waktunya menjamah yang sudah tenggelam. Jadi inilah pilihan kami. Seperti Petrus, kami mungkin sempat goyah, tapi sekarang kami memilih untuk kembali memandang Yesus, Sang Penulis dan Penyempurna iman kami. Kecemasan bukan lagi raja kami, ketakutan bukan lagi kompas kami, opini manusia bukan lagi hakim kami. Raja kami adalah Yesus, penasihat kami adalah Roh Kudus, hakim kami adalah Bapa yang penuh kasih. Kemenangan telah dinyatakan di atas kayu salib dan kami hidup di dalam kemenangan itu. Sekarang badai boleh mengamuk, tapi di dalam perahu kami ada Raja segala raja. Dan kini kami bernapas dalam-dalam, bukan dengan lagi udara kekhawatiran, tapi dengan udara hadirat-Mu yang menenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan ini. Rahasia gelap kecemasan adalah ia hanyalah produk dari sang penipu yang tak punya kuasa bila kami tidak berikan. Dan kebenaran-Mu adalah Engkau tak pernah sedetik pun melepaskan kami dari pemeliharaan-Mu. Kami letakkan semua beban kami di kaki-Mu. Kami beristirahat di dalam kasih-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber damai kami. Amin. Semoga kebenaran dan doa ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk setiap kali badai kecemasan mencoba datang kembali lagi. Jika Anda merasa diberkati oleh renungan ini, bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tinggalkan komentar di bawah tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada Anda melalui doa ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.